Puji Tuhan, demikianlah pujian dari GTM Praise and Worship Team. Dan sekali lagi, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah merekam lagu-lagu pujian, dan saya tunggu berikutnya ya. Kalau ada rekaman yang lain sehingga kita dapat menikmati pujian-pujian dari rekan-rekan tim Praise and Worship, karena kita rindu untuk memuji bersama. Nah, saudara kasih Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Sungguh Engkau begitu baik. Engkau selalu menyertai kami, bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan terima kasih untuk anugerah-Mu, peliharaan penyertaan-Mu, bahkan damai sejahtera-Mu terlebih. Kasih karunia-Mu yang selalu ada, bahkan kasih karunia-Mu yang sudah menyelamatkan kami, menguduskan kami, membenarkan kami selama-lamanya dalam anugerah-Mu Tuhan. Dan terima kasih kalau kembali hari ini kami boleh menikmati live streaming Tuhan bersama rekan-rekan GTM dan rekan-rekan lainnya Tuhan yang kebetulan boleh melihat live streaming ini. Bapa, Kau berkati kami semua dengan hikmat-Mu, bahkan kami boleh menikmati hikmat-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan iman kami semakin diteguhkan melalui firman-Mu, sehingga kami boleh melakukan seluruh kehendak-Mu dalam anugerah-Mu. Kau menyertai seluruh saudara-saudara kami, manapun mereka berada, Tuhan, yang sakit. Kami percaya anugerah kesembuhan menjadi milik mereka. Mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah Engkau beri penghiburan, karena Roh Kudus adalah penghibur yang setia. Yang mengalami masalah, Engkau selalu berikan jalan keluar, karena Engkau adalah jalan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kau berkati dan firman-Mu ini menjadi kekuatan iman kami Tuhan, dan kami boleh mengenal Engkau lebih baik lagi melalui firman-Mu. Kalau sebentar ada perjamuan kudus, kiranya kami boleh menikmati perjanjian baru-Mu yang selalu ada, bahkan selamanya ada bagi kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berbicara gaya hidup atau perilaku sebagai orang percaya atau orang Kristen, banyak hal yang kita bisa pelajari. Tetapi hari ini kita melihat satu tulisan Rasul Paulus ya, yang saya ambil dari Titus, ya, tulisannya kepada Titus di Titus 3, saudara yang kasih Tuhan. Nah, sebelumnya saya ingin kita memahami bahwa kekristenan sebenarnya bukan agama. Agama itu artinya sesuatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam kepercayaan tertentu. Itu adalah agama dengan ritualnya, tata ibadahnya, dan doktrin-doktrinnya tentunya. Tetapi menurut firman Tuhan dalam hal ini Alkitab, ya, bahwa kekristenan bukanlah agama, tapi gaya hidup orang percaya. Nah, kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, kita akan melihat Rasul Paulus menuliskan begini, Titus 3 ayat 8, perkataan ini benar. Perkataan ini benar itu berbicara perkataan yang akan dia jelaskan ini, ya. Dan dikatakan di sana, dan aku mau supaya engkau dengan yakin, luar biasa. Dia katakan dia mau Titus dengan yakin. Lalu ada kalimat menguatkannya, ya. Nah, kata menguatkannya ini berarti pengulangan, ya. Kalau kita ingin menguatkan satu pesan, satu peringatan, satu nasihati, sehingga bisa dilakukan tentunya, ya. Jadi dikatakan di sini dengan yakin, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Perkataan ini benar. Wah, luar biasa. Ini satu kebenaran. Ya, apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus atau ditulis kepada Titus ini adalah satu kebenaran yang ia ingin Titus menyampaikannya atau mengajarkannya dengan yakin dan dengan begitu kuat, artinya agar mereka memahami dan melakukannya tentunya. Dikatakan di sana, agar mereka yang sudah percaya kepada Tuhan. Berarti berbicara ini adalah orang percaya. Orang percaya Kristus maksudnya di sini, ya. Orang percaya Kristus atau orang percaya Tuhan, ya. Mereka sudah percaya, mereka sudah menerima anugerah, menerima kasih karunia, keselamatan, kebenaran, bahkan kekudusan. Bukan karena perbuatan baik mereka, tetapi karena kasih karunia. Tetapi Paulus mengatakan ada sesuatu yang harus mereka lakukan atau kebenaran yang mereka lakukan,
yang harus diajarkan ya dengan yakin dan diulang-ulang ya agar mereka memahami, yaitu apa? Dikatakan di sana kepada Tuhan sungguh-sungguh ya apa? Berusaha. Wow, sudah berusaha ada kalimat sungguh-sungguh, kata sungguh-sungguh. Melakukan apa? Pekerjaan baik. Mungkin saudara sudah dengar saya selalu mengajarkan tentang bagaimana kita melakukan pekerjaan baik. Tapi dalam kesempatan ini yang ingin saya jelaskan adalah bagi orang percaya atau bagi orang yang mengatakan dirinya Kristen, ya, hanya bisa dilihat kekristenannya atau kehidupannya sebagai orang percaya melalui apa yang dibuatnya. Ya. Dibuatnya ini bukan berarti dia rajin berdoa, dia rajin ke gereja, dia rajin baca Alkitab, dia apalah segala macam, memberi persembahan. Itu sesuatu yang lain. Tetapi di dalam firman kebenaran ini menurut Paulus adalah melakukan pekerjaan yang baik. Mari kita lihat. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Coba saudara perhatikan baik-baik. Paulus mengajarkan bahwa sebagai orang percaya, ya, adalah satu gaya hidup, satu perilaku, satu kehidupan yang harus nyata dilakukan adalah melakukan pekerjaan yang baik. Kita tahu pekerjaan yang baik itu apa, banyak sekali. Ya, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, Paulus menjelaskannya, hal itulah pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan karena kita sudah diselamatkan, kita ada pengikut Kristus, orang percaya. Itu yang berguna bagi siapa? Bukan bagi Tuhan, bagi manusia. Orang sering terganggu kalau saya katakan bahwa saya tidak melayani Tuhan, saya melayani manusia. Orang lebih senang melayani Tuhan, karena luar biasa yang kita layani itu Tuhan loh. Tapi kalau melayani manusia, orang pikir-pikir kecuali manusia itu presiden, manusia itu orang terhormat, mungkin seorang masih mau melayani. Tapi bagaimana manusia-manusia yang saudara tidak suka, manusia yang saudara anggap rendah, manusia yang saudara anggap berdosa, manusia yang saudara anggap orang yang tidak baik. Tapi jelas sekali di sini bahwa melakukan pekerjaan baik adalah sesuatu kewajiban, bahkan sesuatu yang harus dilakukan sungguh-sungguh oleh orang yang mengatakan dirinya pengikut Kristus atau orang Kristen lah dalam bahasa kita. Karena apa? Karena hal itu yang baik dan apa? Berguna. Taurat berkerucut atau mengkerucut menjadi sesuatu makna yang jelas, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi kita harus tahu nilainya sama. Dan pada saat kita menjadi orang yang percaya, bukan karena hukum Taurat, tapi karena anugerah atau kasih karunia, ya, saudara mengatakan saya mau melayani Tuhan, mau mengasihi Tuhan, it's okay. Tetapi lebih dari itu, kata Paulus, yang baik dan yang berguna adalah kepada sesama, kepada manusia. Disinilah yang harus kita pahami sehingga sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak bangga dengan gereja, kita tidak bangga dengan tata ibadah, kita tidak bangga dengan pengakuan iman, kita tidak bangga mungkin dengan KTP Kristen, kita tidak bangga dengan mungkin surat baptisan, kita tidak bangga dengan kemampuan doa kita yang 24 jam, atau mujizat, atau berkat, tidak. Kita harus bersyukur kalau kita dapat melakukan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Intinya, kekristenan terlihat dari gaya hidup dan perilaku saudara dalam berbuat baik. Bukan cara ibadah, bukan bentuk agama, atau bahkan hebatnya satu gereja, bahkan pendetanya atau gembalanya, bukan. Kekristenan adalah berbicara bagaimana saudara hidup di lingkungan saudara. Apakah saudara berguna? Apakah saudara menjadi berkat? Apakah saudara melakukan pekerjaan baik Kristus di dalam hidup? Oh, pekerjaan baik Kristus kita harus menginjil. Oke, menginjil adalah memberitakan kabar baik. Bagaimana saudara menginjil? Saudara menyakiti hati orang. Bagaimana saudara menginjil?
saudara merasa lebih hebat dari orang lain. Itu bukan kabar baik, kabar buruk namanya, saudara. Mari kita lihat apa kata Paulus. Di dalam Kisah Rasul 22 ayat 4a saja saya ambil, karena saya ingin meng-highlight atau mengangkat apa yang ingin saya sampaikan menurut kalimat yang dituliskan Paulus ini. Kisah Rasul 22 ayat 4a. Dan aku telah menganiaya, Paulus katakan, telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di masa Kristus, bahkan di masa para rasul, tidak ada orang Kristen. Tidak ada denominasi gereja yang mengatakan awalnya gereja ini. Sudahlah. Kekristenan, bukanlah agama. Paulus dengan jelas mengatakan apa? Pengikut jalan Tuhan. Dalam bahasa Inggris dibilang the way. Pengikut jalan. Jalan apa? Jalan kehidupan Kristus. Bagaimana Kristus hidup di dalam dunia ini. Mengajarkan cara hidupnya. Memperlihatkan cara hidupnya. Itulah yang kita ikuti. Itulah sebabnya kekristenan adalah gaya hidup orang percaya. Gaya hidup pengikut Kristus lebih tepatnya. Bukan saudara dari gereja mana. Bukan apa merek gereja saudara. Bukan siapa gembala saudara. Bukan berapa banyak mujizat yang engkau bisa lakukan. Bukan. Tapi gaya hidupmu sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus di sini diambil ya maknanya dari Yohanes 16 ayat Yohanes 14 ayat 6 maksudnya sebagai jalan kekekalan. Yesus mengajarkan di dalam penginjilannya, dalam memberitakan kabar baiknya. Di Yohanes 14 ayat 6 ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah sebabnya Paulus bilang perkataan ini benar. Ya. Jika saudara pengikut jalan Kristus, harus memperlihatkan pikiran dan perasaan Kristus selama dia hidup di dunia ini. Sederhana sebetulnya. Sederhana, tetapi karena jarang diajarkan atau jarang ditekankan dalam pengajaran kekristenan, dalam khotbah, ya, sehingga perilaku orang Kristen, gaya hidup orang Kristen ini sudah jauh dari apa yang Paulus ajarkan pada hari ini. Orang percaya, orang yang sudah percaya, orang yang sudah diselamatkan, orang Kristen dalam tanda kutip, atau pengikut Kristus lebih baik lagi, hanya bisa dilihat, hanya berguna bagi orang lain jika saudara dan saya melakukan pekerjaan baik. Tanpa syarat. Sebagaimana yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Karakter pengikut jalannya tak fanatik agama dan eksklusif. Eksklusif artinya kita tidak membedakan orang. Supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa. Saya ingin saudara paham kata tunduk ini berarti hidup sesuai aturan yang ada. Ya, pemerintah diberikan Tuhan, bukan manusianya, tetapi bentuknya adalah agar satu komunitas, satu kelompok, satu negara, satu suku, satu bangsa bisa hidup dengan teratur. Tentunya hidup teratur itu ada aturannya. Nah, maksudnya di sini, sebagai orang percaya, sebagai orang pengikut Kristus, satu hal yang sederhana yang terlihat, apakah saudara tunduk dengan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah? Oh, banyak aturan yang begini, it's okay. Tapi aturan yang sederhana bisa nggak saudara ikuti? Contoh, peraturan, prosedur kesehatan sekarang. Ya, kalau saudara sebagai orang percaya, janganlah saudara keluar tidak pakai masker, ya bukan? Ya, tidak menjaga jarak. Kita mendengar cerita macam-macam bagaimana COVID itu muncul lagi dengan orang meninggalkan aturan-aturan kesehatan yang harus digunakan saat ini, di masa ini. Suatu saat saya naik pesawat. Waktu pergi, saya bersyukur karena ada jarak antara kursi dengan orang lain. Wah, ini luar biasa. Tapi waktu pulang saya agak kecewa karena kursi yang kosong itu diisi. Saya tanyakan, oh ini aturan pemerintah.
Dan setelah itu ada pengumuman, harap mematuhi peraturan kesehatan, bla bla bla, lalu ada kalimat jaga jarak. Saya bilang bagaimana ini? Aturan jaga jarak tetapi tidak ada jarak. Saya bisa saja mengeluh, tetapi aturan yang ada tetap saya ikuti. Kecuali saya mau turun dari pesawat itu. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi kembali lagi, ya, sebagai orang percaya, perbuatan baik yang sederhana yang bisa saudara lakukan, ikutilah aturan yang ada. Ya, lanjut. Taat dan siap. Kata taat dan siap ini sederhana, tidak perlu diterjemahkan lebih jauh. Artinya, saudara mengikuti dan mau melakukan karena taat. Lalu saudara siap, artinya kapan saja saudara bisa lakukan. Untuk apa? Melakukan setiap pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik adalah kehidupan orang percaya. Bukan fanatik agama. Bukan kehidupan ibadah saudara yang luar biasa. Yang saudara harus taati. Ya, saudara harus taati, tapi itu bukan sesuatu yang berguna bagi manusia. Itu berguna bagi tata cara atau gereja saudara. Tapi tidak ada gunanya. Ada yang bilang itu untuk Tuhan. Jelas, apa yang bisa saudara bikin untuk Tuhan selain saudara berguna bagi orang lain. Baca baik-baik firman Tuhan. Mari kita lihat. Janganlah mereka memfitnah. Pekerjaan baik sederhana. Ya, janganlah mereka bertengkar. Sederhana sekali. Pekerjaan baik itu. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap siapa? Semua orang. Mungkin firman Tuhan hari ini tidak terlalu seru, tetapi sesuatu sederhana yang menjadi basic kehidupan orang Kristen. Perilaku, gaya hidup pengikut Kristus yang menurut saya kurang ditekankan. Mari kembali menjadi pengikut Kristus sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan pikiran dan perasaannya, bahkan teladannya. Bagaimana Kristus melayani sesama, dia tidak membedakan, bahkan dia lebih memilih bergaul kepada orang-orang berdosa atau orang-orang yang bermasalah atau mencari solusi di dalam hidupnya. Karena dia adalah solusi. Bagaimana kehidupan kita? Apakah solusi? Apakah menjadi sumber masalah di lingkungan kita? Marilah. Bagaimana sebagai pengikut jalan Kristus, kita bisa hidup dengan melakukan pekerjaan baik yang sederhana, gaya hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, tanpa melihat siapa mereka. Lanjut. Gaya hidup saudara sebagai pengikut Kristus itu bukan kemampuan saudara. Itu adalah hasil dari apa yang dia lakukan bagi kita. Masih juga di Titus, karena saya mau dalam konteks ini kita melihat surat Paulus pada Titus. Ayat 4 dan 6. Tetapi ketika nyata kemurahan Tuhan, dia berbicara kemurahan Tuhan di kayu salib. Juru selamat kita, yaitu Kristus, dan kasihnya kepada siapa? Manusia. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Jadi keselamatan terjadi, kita baru merayakan Paskah berapa waktu yang lalu. Pada saat Yesus naik ke kayu salib. Apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu kasih Tuhan yang menebus seluruh manusia dari dosa, dari kesalahan, yang menjadi pendamai bagi manusia dengan Tuhan dan sebaliknya. Yang membenarkan manusia untuk dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Bahkan agar Tuhan dapat hidup bersama manusia. Luar biasa. Dan dikatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Yang luar biasa nih, bukan karena perbuatan baik. Jadi kalau saudara berbuat baik saat ini, jangan saudara katakan saudara berbuat baik supaya diselamatkan, saudara berbuat baik supaya dibenarkan, supaya suci dan sebagainya. Tidak. Perbuatan baik saudara, karena dia sudah melakukan yang terbaik bagi saudara dan saya. Mari kita lihat. Ya, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena apa? Rahmatnya. Di sini luar biasa penjelasannya. Ada kata oleh permandian
kelahiran kembali. Ini yang dikatakan dilahirkan kembali, bukan lahir baru ya, tidak ada cerita lahir baru. Masih ingat? Yang ada dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali oleh apa? Pembaharuan. Pada saat saudara percaya, pada saat saudara menerima Kristus, sehingga saudara bisa percaya, itulah karunia. Saudara diselamatkan oleh kasih karunia, oleh imanmu. Ada yang bilang karena kita percaya. Tidak, saudara bisa percaya itu adalah kasih karunia. Dan pada saat saudara bisa mempercayai, pada saat itu ada pembaharuan yang terjadi. Di mana? Di luar? Tidak. Di dalam. Cara berpikir saudara. Dan pembaharuan cara berpikir inilah yang akan terlihat dari perilaku, dari gaya hidup saudara. Kalau masih seperti suka menfitnah, suka bertengkar, pembaharuan itu harus terjadi. Dikatakan di sana pembaharuan itu terjadi, dikatakan yang dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Dan ingat, Roh Kudus tidak mengambil alih cara berpikir saudara. Jangan mentang-mentang saudara dipenuhkan Roh Kudus, lalu Roh Kudus bisa rubah saudara. Tidak. Saudara harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Makanya Paulus dalam surat-surat yang lain, ya, mengikuti atau menuruti Roh Kudus atau Roh Tuhan. Menuruti kehendak Roh. Pada saat orang menerima keselamatan dalam kasih karunia, dia punya kemampuan untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Itu pilihan. Tapi pada saat orang tidak menerima kasih karunia, dia tidak punya pilihan. Dia bisa berbuat baik, tapi bukan karena mengikuti Roh Kudus. Karena mengikuti nalurinya mungkin. Nuraninya mungkin. Berbeda. Pada saat orang melakukan pekerjaan baik dengan nalurinya, dengan instingnya atau dengan hati nuraninya, dia lakukan untuk dirinya. Tapi pada saat saudara melakukan pekerjaan baik, karena saudara mengikuti kehendak Roh Kudus atau kehendak Roh Tuhan, saudara melakukan dengan kemampuannya untuknya, untuk orang lain. Itu berbedanya, sehingga pada saat orang yang tidak memahami tentang dilahirkan kembali atau pembaharuan dalam pemikiran ini, orang melakukan pekerjaan baik itu selalu ada tujuannya. Karena bukan untuk kebaikan atau gunanya orang lain, tapi untuk kita. Timbal balik katanya, win-win solution. Itu bisnis, saudara. Ini bukan bisnis, ini gaya hidup. Sebagai orang pengikut Kristus. Masa perbuatan baik saudara mau bisnisin juga. Gimana ya? Saya mengasihi orang, saya bantu orang itu asal orang itu bantu saya. Saya bantu orang itu asal orang itu nuruti saya. Saudara belum ada perubahan pemikiran. Mari kita pelajari. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini katakan ya bahwa pada saat kita dilahirkan kembali di dalam Roh Tuhan atau Roh Kudus lah bahasa kita. Ada sesuatu yang terjadi adalah pembaharuan. Pembaharuan itu adalah kemampuan saudara untuk bekerja sama dengan kehendak Tuhan dalam melakukan pekerjaan baiknya. Nah, bentuk kerjasama itu adalah saudara melakukan pekerjaan baik. Pertama dengan kemampuan Tuhan, sehingga unconditional, tanpa syarat. Sulit, Pak. Ya sulit kalau kita lakukan sendiri. Tapi kalau kita lakukan karena dan bekerja sama dengan Roh Kudus, saya rasa tidak sulit. Tinggal saudara mau ikut atau tidak. Makanya ada kata tadi dikatakan taat dan siap untuk melakukan pekerjaan baiknya. Taat kepada siapa? Kepada kehendak Roh Tuhan. Bukan kepada kehendak kita. Kalau kehendak kita terpaksa. Saya harus berbuat baik, saya harus menolong orang itu. Ya. Tapi apakah saudara katakan atau saudara lakukan itu karena saudara menginginkan sesuatu dengan apa yang saudara lakukan, atau saudara lakukan karena saudara taat saja kepada Roh Kudus? Itu bedanya. Kalau saudara hanya taat saja kepada Roh Kudus, saudara siap melakukannya karena Roh Kudus, atau karena Tuhan ada bersama saudara, saudara tidak berpikir macam-macam. Saudara hanya tahu yang saudara lakukan itu berguna. Jangan lakukan yang tidak berguna. Lakukanlah yang berguna. Mudah-mudahan hari ini saudara paham bagaimana gaya hidup
pengikut Kristus merupakan hasil perbuatan baik dan karunia daripada Roh Kudus. Sehingga perbuatan baik yang kita lakukan sebagai gaya hidup orang percaya adalah perbuatan baik akibat Tuhan melakukan kebaikannya kepada kita di kayu salib. Tanpa syarat. Sehingga kita melakukan pekerjaan baik itu tanpa syarat. Berat, ya berat, tapi karena ada Roh Kudus, ada karunia, ada kemampuan Tuhan. Karunia itu the ability of God. Ada grace. Saudara melakukannya itu bukan karena kemampuan saudara, dalam tanda kutip kemampuan pribadi. Mungkin saudara mampu melakukannya karena saudara mungkin mampu, tetapi tidak mudah saudara melakukannya tanpa syarat. Itu kemampuan Tuhan. Ada orang mungkin tidak mampu melakukan sesuatu dengan keberadaannya, tapi dia bisa melakukan karena ada anugerah Tuhan di dalam hidupnya untuk melakukannya. Banyak contoh sudah pernah saya jelaskan. Contohnya jemaat Makedonia. Mereka memberi pada saat mereka susah. Mereka memberi pada saat mereka miskin. Itu bukan hal yang mudah. Memberi pada saat saudara banyak duit, it's okay. Kalau nggak ada duit, jangan saudara paksa memberi. Nanti saudara melakukan sesuatu yang salah. Tapi kalau saudara pun bisa memberi, bukan value, bukan nilai, tapi hatimu, kasihmu. Dan itu luar biasa menurut Paulus. Pada saat dia menjelaskan kepada jemaat Korintus. Lanjut. Nah, keselamatan dan kehidupan kekal adalah pemberian oleh kasih karunia di kayu salib. Ini hanya pengulangan, tapi saudara harus ingat bahwa hal inilah yang bukan hanya menginspirasi, tapi membuat kita mampu memiliki gaya hidup sebagai pengikut Kristus. Membuat kita mampu berperilaku seperti pengikut Kristus. Sehingga kita sederhana tadi dikatakan orang yang taat kepada orang yang mengikuti aturan yang ada, ya kan? Kita kan kadang-kadang lihat kalau nggak ada yang liatin ya udahlah, kan nggak ada yang lihat, kita langgar aturan itu. Ini bukan soal siapa yang lihat, ya kan? Ini soal gaya hidup saudara. Lalu jelas Paulus bilang melakukan pekerjaan baik. Ya, kita tidak memfitnah, kita tidak bertengkar, kita menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan lemah lembut. Sudah banyak tadi di depan dan banyak pula yang saudara bisa pikirkan. Tapi syaratnya tanpa syarat dan hanya bisa dilakukan jika saudara memahami bahwa saudara memiliki karunia untuk melakukannya. Seperti saudara memiliki karunia untuk diselamatkan. Sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, itu adalah dari Tuhan. Tapi bersyukurlah kalau saudara mengatakan, saya sudah diselamatkan. Saya percaya itu karunia. Tapi jangan tinggal di situ. Lakukanlah pekerjaan baiknya. Karena itu pun karunia. Oke, mari kita baca. Supaya kita, di Titus 3 ayat 7, supaya kita, orang percaya, sebagai orang apa? Yang dibenarkan. Kita memang harus hidup benar. Tapi hidup benar kita tidak membenarkan kita. Yang membenarkan kita adalah kasih karunia-Nya. Tapi karena kita orang yang dibenarkan, nah kita berusaha untuk hidup benar. Berusaha untuk hidup benar yang sederhana yang diajarkan saat ini oleh Paulus melalui Titus adalah melakukan pekerjaan baik. Oke, kita lihat lagi. Dibenarkan oleh kasih karunia, berhak menerima apa? Hidup yang kekal, sesuai pengharapan kita. Jadi jelas sekali. Kebenaran kita terjadi hanya karena anugerah-Nya. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi jelas keselamatan hidup kekal adalah pemberian oleh kasih karunia. Tapi lebih dari itu, kebenaran yang kita lakukan yang diajarkan oleh Paulus adalah melakukan pekerjaan baiknya setelah kita menjadi orang percaya atau pengikut Kristus. Saya ulang lagi. Ini Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saudara mungkin paham bahkan hafal. Tapi mari kita lihat lagi. Sebab kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jangan dilepas diselamatkan oleh iman. Ini menjadi satu bagian yang sendiri. Dengar baik.
Kasih karunia itulah yang menyelamatkan saudara dengan iman saudara. Artinya iman saudara atau saudara bisa percaya, saudara diselamatkan. Itulah kasih karunia. Kasih karunia-Nya lah yang membuat engkau percaya telah diselamatkan. Bukan kemampuan saudara percaya yang menyelamatkan saudara, tidak mungkin. Tanpa kayu salib, kemampuan percaya manusia atau iman manusia tidak ada gunanya. Sudah kita baca. Karena begitu besar kasih yang diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya. Orang sering salah memahami. Orang berpikir supaya orang yang percaya. Tidak, supaya orang bisa percaya dan diselamatkan hidup kekal. Itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan memberikan kasih karunia. Jadi iman tidak berfungsi tanpa kasih karunia. Mari kita lihat. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan. Apa itu pemberian Tuhan? Keselamatan oleh iman. Oh Pak, kemampuan kita itu iman. Tidak. Katakan tidak ada hasil usahamu dan bukan hasil pekerjaanmu. Dan jangan ada orang yang membanggakan. Begitu kita mengatakan, oh kita selamat karena percaya. Saudara bangga dengan kepercayaan saudara. Padahal itu kasih karunia. Nah, kenapa saya ke sana? Karena di Efesus 2 ayat 10, itulah yang Paulus ajarkan di Titus. Setelah saudara selamat, saudara-saudara bisa percaya bahwa saudara sudah diselamatkan, bahkan saudara sudah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya di kayu salib. Kita tidak tinggal diam begitu saja. Apa yang dia lakukan itu ada tujuannya. Mari kita lihat. Karena kita ini buatan Tuhan. Bahasa aslinya, bahasa Inggris menerjemahkan workmanship. Jadi betul-betul pekerjaan tangan Tuhan melalui Kristus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalimat diciptakan dalam Kristus itu suatu makna yang luar biasa. Saudara tahu manusia diciptakan oleh Tuhan melalui pembentukan tangannya terhadap tanah, lalu dihembuskan rohnya, jelas. Tapi penciptaan di dalam Kristus ini sesuatu makna yang luar biasa. Artinya, saudara diciptakan dalam terjemahan lain dikatakan diciptakan kembali, ya, atau diperbaharui tadi pembaruan oleh kelahiran kembali di dalam Kristus. Adalah berarti saudara memiliki sesuatu yang baru yaitu pikiran dan perasaan Kristus karena di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi. Gaya hidup orang percaya. Do something good. Buat siapa? Buat manusia. Jangan sombong. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Jangan sombong. Nggak perlu saya mengatakan saya lakukan ini untuk Tuhan. Karena Paulus katakan yang baik, yang berguna bagi manusia. Kita ini terlalu rohani banget ya. Sehingga melayang-layang di atas awan. Mari kita lihat. Jadi pekerjaan baik yang kita lakukan itu telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Bayangkan Tuhan menciptakan manusia. Hanya satu tujuan. Apa? Melakukan pekerjaan baik. Walaupun manusia itu gagal di dalam dosa Adam. Dia ciptakan ulang melalui apa? Kristus, Adam kedua. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang sama. Hari ini, mudah-mudahan saudara paham, gaya hidup, perilaku orang Kristen adalah melakukan pekerjaan baik. Biarlah kebaikanmu diketahui semua orang, kata Yesus. Sehingga Bapamu di surga dimuliakan. Katanya, supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan melakukan pekerjaan baik. Bukan kehidupan ibadah di gereja. Maaf, itu oke. Bukan kehidupan berdoa, bukan kehidupan memuji Tuhan. It's okay. Tapi intinya, saudara hidup di dalam melakukan pekerjaan baik. Itulah kodrat dan kewajiban pengikut Kristus. Tidak ada yang lain. Itu membuktikan kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah satu gaya hidup sesuai dengan Kristus dalam pikiran, perasaannya, bahkan perbuatan.
Anda tidak perlu mati di kayu salib. Kalaupun mati, itu satu hal yang lain, tapi tidak ada gunanya. Anda lebih berguna melakukan pekerjaan baik bagi manusia, bagi sesama saudara, mulai dari lingkungan yang terdekat di dalam hidup saudara. Saya ulang lagi, pembahasan kita Titus 3:8, perkataan ini benar, dan aku mau supaya kau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Dan itulah yang baik dan berguna bagi siapa? Manusia. Tapi hari ini bergunalah buat sesamamu. Bergunalah buat manusia. Karena itulah tujuan saudara diciptakan di dunia ini. Oh Pak, tujuan saya diciptakan untuk memuji Tuhan nanti di surga. Ya nanti di surga lakukan. Sekarang saudara masih di dunia. Jangan ngawang-ngawang dulu. Ya, mau melakukannya, puji Tuhan. Mari kita lihat firman ini. Kehidupan pengikutnya sebagai orang yang telah dibenarkannya. Saudara, tadi dikatakan bagi orang yang percaya harus melakukan pekerjaan baik. Ini Yesus. Mungkin kita sering terlewat. Di Matius 25 ayat 37 dengan jelas saya ambil ayat ini saja. Maka orang apa? Benar. Bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, bukan orang A, orang B, bukan orang orang gereja, bukan orang percaya ini, percaya itu, bukan. Orang-orang benar. Paulus dengan jelas mengatakan dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Maka orang-orang benar itu menjawab dia. Kita tahu urutannya ya, saya tidak tulis semua. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, engkau haus, lalu kami memberi makan, kami memberi minum, engkau telanjang, dan seterusnya. Saudara yang kasih Tuhan, ini menjelaskan bagaimana apa yang terjadi pada saat dia datang kembali atau di akhir dari segala sesuatu. Dia menggambarkan, Yesus menggambarkan ada seorang raja yang memisahkan domba dan kambing, kiri dan kanan. Itu kan satu gambaran saja, satu gaya bahasanya untuk menjelaskan apa yang terjadi nanti. Dan luar biasa Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang di kanannya atau orang-orang yang menerima anugerahnya itu adalah orang-orang yang memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, mengunjungi, di penjara. Artinya orang-orang yang melakukan pekerjaan baik. Dan jelas dia katakan ini orang-orang benar, bukan orang-orang Kristen. Itulah sebabnya saya percaya kekristenan hanyalah satu nama dari agama saudara. Tetapi kekristenan lebih dari itu. Bukannya agama, tapi kehidupan saudara dalam melakukan pekerjaan baik. Di sini kalimat yang luar biasa. Orang-orang yang Yesus katakan orang benar yang menolong atau melakukan pekerjaan baik ini tidak merasa melakukan hal itu. Tapi kita selalu merasa sudah berderma, merasa sudah menyumbang, merasa sudah pernah menolong si A, si B, lalu ada tambahan, udah ditolong nggak tahu diri. Itu bukan pekerjaan baik. Bisnis. Tidak salah bisnis, tapi ini kita berbicara kodrat saudara, kehidupan saudara sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, dikatakan di sini. Ya, mereka katakan kapan kami melihat? Artinya pekerjaan baik bukan sesuatu yang saudara lakukan karena satu obligasi atau satu syarat, bukan. Saudara lakukan karena siapa saudara di dalam Kristus. Saudara lakukan karena itu adalah gaya hidup saudara akibat apa? Pikiran perasaan Kristus yang sudah menyelamatkan saudara oleh kasih karunia-Nya. Luar biasa. Orang-orang benar. Ayat 40-nya saya kutip begini. B aja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk ratusan orang, jutaan, tidak. Salah seorang, satu aja. Dari saudaraku yang paling hina. Kalimat aslinya mengatakan yang paling membutuhkan. Kamu melakukannya untuk aku. Melakukan pekerjaan baik yang berguna bagi manusia adalah bagi mereka yang paling membutuhkan, yang terdekat saat itu. Itulah yang saudara lakukan untuk Tuhan. Jangan cari-cari.
yang ada di sampingmu, yang ada di depanmu. Apa yang bisa saudara lakukan? Nggak usah berat-berat. Dari perkataan, dari perbuatan, dari perilaku. Banyak hal yang saudara bisa lakukan. Kalau saudara percaya saudara adalah pengikut Kristus. Sayangnya, gereja lebih sibuk mengajarkan hal-hal yang lain yang menjadi kenikmatan orang percaya yang sebetulnya adalah kenikmatan dunia. Berkat, mujizat, naik level tinggi, popularitas, segala macam. Paulus hanya mengajarkan, Yesus pun mengajarkan, jikalau engkau orang-orang benar, Paulus bilang, jika engkau orang percaya, jika engkau pengikut Kristus, lakukanlah pekerjaan baiknya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami bersyukur, kami belajar kembali bagaimana gaya hidup, perilaku kami sebagai pengikut Kristus, bukan sebagai orang Kristen Tuhan, yang penuh dengan aturan, yang membelenggu kami untuk memperlihatkan kasih-Mu yang sebenarnya melalui cara berpikir-Mu yang harusnya ada dalam hidup kami. Harusnya menjadi pilihan kami untuk melakukannya. Jikalau kami memang percaya bahwa kami adalah pengikut-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Kami tidak menghakimi, kami tidak menuntut orang lain, tapi kami belajar menguasai diri kami sendiri untuk berusaha melakukannya menurut kehendak-Mu yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Kami sering melakukan kehendak kami sendiri, menurut pikiran kami, menurut apa yang baik bagi kami, yang lebih banyak yang menguntungkan untuk kami. Kami lupa bahwa pekerjaan baik-Mu adalah sesuatu yang berguna, bukan buat kami, tapi buat orang lain, buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat lebih baik lagi, bahkan mampukan kami dan kami berusaha untuk mampu melakukan kehendak-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahan kami. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Kau berikan hikmat-Mu sehingga kami mengerti ini adalah perjanjian baru-Mu yang luar biasa. Sehingga kami tidak memikirkan untuk diselamatkan lagi, kami hanya percaya dan kami hanya mendeklarasikan kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, sudah dikuduskan dengan perjanjian darah-Mu. Sehingga kami mengerti bahwa ada sesuatu yang harus kami lakukan sebagai pengikut-Mu, yaitu melakukan pekerjaan baik-Mu di setiap waktu, setiap saat kami bisa melakukannya. Kami tahu Engkau tidak menuntut atau menghakimi kami, tapi Engkau mau kami melakukannya karena kami mengasihi Engkau akibat kasih-Mu yang sudah kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Roti dan anggur ini menjadi lambang, menjadi tanda, menjadi peringatan akan perjanjian-Mu yang luar biasa yang tidak mungkin diputuskan, karena ini adalah perjanjian sepihak-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh melakukan pekerjaan baik-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara yang kasih Kristus. Mari kita ambil roti ini, ya. Dan kiranya kita boleh merenungkan firman Tuhan hari ini. Jadi sekali lagi, pekerjaan baik yang sederhana adalah melakukan sesuatu yang baik tanpa melihat apa yang orang lain lakukan. Di Galatia 6 ayat 4 kata Paulus, baiklah tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Pada saat saudara mengatakan saya lebih baik dari dia, saudara sudah keluar dari pekerjaan baiknya. Tapi pada saat saudara mengatakan Tuhan, saya melakukan apa adanya yang bisa saya lakukan, karena kasih-Mu, karena pikiran, perasaan-Mu bisa kurasakan, kupikirkan. Diberkatilah saudara. Kita baca firman Tuhan di 1 Korintus. Saya akan bacakan ayat ini. Ayat yang Paulus ajarkan pada saat dia melakukan atau mengajarkan perjamuan kudus pada jemaat Korintus.
Ya, mari kita baca atau saudara dengarkan lebih baik lagi. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu pada saat Tuhan Yesus malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur atas roti ini, atas tubuh Kristus ini. Ya, terima kasih Tuhan, kasih karuniamu melalui tubuh dan darahmu. Kau berikan bagi kami tanpa syarat Tuhan. Sehingga kami boleh percaya bahwa kami orang yang sudah diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan di dalam Engkau. Dan lebih dari itu Tuhan, kami mengerti bahwa kemampuan tubuhmu dengan kasih-Mu ada dalam tubuh kami. Seberapapun keadaan tubuh kami belajar melakukan pekerjaan baik-Mu. Terima kasih Tuhan. Sudah itu, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sudah ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Jadi ini berbicara meterai. Ya. Meterai perjanjian baru dengan darah Kristus. Setiap kali perbuatlah ini, setiap kali kau minum yang menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita minum ini, kita memperingati bahwa kita memiliki janji di dalam Kristus. Dia yang berjanji dan dia yang mengikat janjinya dengan tubuh dan darahnya untuk menebus kita, membenarkan, menguduskan, serta menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematian Tuhan adalah satu kemenangan. Tuhan bersama saudara dan saya, semua pengikutnya menang. Menang atas apa? Atas dosa. Menang atas apa? Ada segala sesuatu yang jahat yang bisa mempengaruhi saudara dan saya. Dan hal itu hanya bisa terlihat dari apa? Perubahan cara berpikir, perubahan perilaku, perubahan gaya hidup. Mulai dari apa? Perkataan dan perbuatan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Lepas dari apapun keadaannya. Jika saudara harus melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, karena syarat, karena satu hal, saudara tidak memahami kasih karunia-Nya yang menyelamatkan saudara dan saya tanpa syarat. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita berpisah, saya ingin kita sama-sama mendengarkan pujian ya dari Mas Didi dan Mbak Hana. Abah, ku panggil engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Abah, ku panggil engkau ya Bapa, kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta kau.
Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Abba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Puji Tuhan, terima kasih Mas Didi, Mbak Hana atas pujian, dan sekali lagi kami tunggu pujian-pujian berikutnya sehingga kami boleh menikmati pujian ya yang selama ini kita tidak bisa nikmati bersama karena COVID, dan satu saat nanti kita percaya kita bisa kembali offline dan kita bisa sama-sama mengucap syukur bahkan menikmati firman Tuhan. Tuhan berkati. Jadi stay safe, stay healthy, and be happy. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana Tuhan, tapi kami belajar untuk melakukan yang sederhana, yang dasar, sehingga kami mengerti bagaimana kami harus hidup, bagaimana gaya hidup perilaku kami sebagai pengikut Kristus, bukan sebagai orang Kristen, tapi sebagai pengikut jalan-Mu Tuhan, jalan hidup-Mu, perkataan-Mu, perbuatan-Mu yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami orang percaya. Mampukan kami Tuhan dengan hikmat-Mu, terlebih karunia Roh Kudus-Mu Tuhan, yang bisa kami gunakan untuk melakukan banyak pekerjaan baik-Mu Tuhan. Kami menggunakan karunia-Mu bukan hal-hal yang kami pikirkan akan menjadi berkat atau keuntungan bagi kami, tapi karunia yang berguna bagi manusia, karunia yang berguna bagi sesama kami dalam melakukan pekerjaan baik-Mu Tuhan. Berkati saudara-saudaraku dengan hikmat-Mu, dan hamba percaya segala sesuatu yang baik ada dalam kehidupan mereka. Engkau pelihara, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, karena Engkau selalu ada bersama kami. Engkau pimpin perjalanan hidup saudara-saudaraku, sehingga selalu ada dalam penyertaan. Bahkan segala sesuatu yang baik ada dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat di dalam anugerah Tuhan, di dalam damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu, bahkan memelihara hidupmu. Roh Kudus memimpin engkau dalam setiap kehidupanmu. Hikmat Tuhan ada sehingga apapun yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil dalam anugerahnya. Kau terhindar dari hal-hal yang tidak baik, karena penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup orang percaya. Diberkatilah saudara dan jadilah berkat, dan lakukanlah pekerjaan baik Kristus. Karena untuk itulah saudara diberkati dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati di kesempatan berikutnya. Dan saya percaya pekerjaan baik selalu ada dalam hidup orang percaya. Tuhan berkati.